Sunan Giri adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam tak hanya di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sunan Giri lahir di Belambangan pada 1442 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beliau adalah anak dari Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu. Maulana Ishaq adalah seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, sedangkan ibunya merupakan putri Prabu Menak Sembuyu yang menjadi penguasa wilayah Belambangan pada masa akhir Majapahit. Meski masa kecilnya bisa dikatakan tidak seperti anak kebanyakan, Sunan Giri berhasil mempelajari Islam dan bisa berdakwah hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Jika melihat dari silsilahnya, Sunan Giri merupakan keturunan raja dari pihak ibu. Kisah hidupnya tidak terlalu mulus karena dirinya pernah diasingkan atau dibuang. Ada yang mengatakan kalau tepat pada saat Sunan Giri lahir, terjadi wabah besar di Belambangan. Hal tersebut dipercaya ada kaitannya dengan kelahiran Sunan Giri. Untuk mencegah wabah menyebar, maka bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke laut. Sunan Giri sebenarnya memiliki banyak nama, akan tetapi nama aslinya adalah Raden Paku. Nama ini adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Sunan Giri awalnya tidak mengetahui kalau nama aslinya adalah Raden Paku. Beliau yang pada masa bayinya telah dibuang ke laut, kemudian ditemukan oleh awak kapal bernama Sobir dan Sabar dan dibawa ke Gresik. Di Gresik, beliau diadopsi oleh saudagar perempuan pemilik kapal, yakni Nyai Gedeh Pinati. Nyai Gedeh Pinati memberi nama Sunan Giri dengan nama Joko Samudro karena ditemukan di lautan lepas atau samudra. Saat sudah dewasa, Joko Samudro dibawa ke Ampel Denta untuk belajar agama kepada Sunan Ampel. Setelah mengajarkan selama beberapa tahun, Sunan Ampel akhirnya mengetahui kalau Joko Samudro adalah anak dari Maulana Ishaq. Barulah setelah bertemu dengan ayah kandungnya, Sunan Giri tahu bagaimana silsilah keluarganya dan alasan mengapa pada masa bayi ia dibuang ke laut. Selain nama-nama tersebut, Sunan Giri juga dikenal dengan nama Raden Ainul Yakin atau Muhammad Ainul Yakin. Nama ini diberikan sendiri oleh Sunan Ampel. Penamaan Sunan Giri sendiri dikarenakan beliau telah mendirikan sebuah pesantren di daerah perbukitan yang ada di Sidomukti. Pesantren tersebut dinamakan dengan Pesantren Giri. Nama Giri dalam bahasa Jawa yang memiliki arti gunung. Dari sini, Joko Samudro lebih dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri ini tidak hanya dikenal di Pulau Jawa saja, tetapi juga di luar pulau, hingga banyak muridnya yang berasal dari luar Jawa. Sunan Giri juga dikenal sebagai pendakwah yang berdakwah melalui permainan anak-anak. Beliau menciptakan permainan seperti jelungan, jamuran, gendir gerit, dan cublak-cublak suweng. Permainan anak-anak ini menjadi sangat populer sebagai permainan tradisional dari Jawa dan keberadaannya hingga sekarang masih bisa dimainkan. Jika diperhatikan lebih dalam, semua permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri selalu ada nyanyiannya. Dengan menambahkan nyanyian pada permainan anak-anak, maka permainan tersebut akan terasa lebih menyenangkan. Salah satu permainan anak yang ada nyanyiannya adalah Jublek-Jublek Suweng. Di dalamnya terdapat lirik yang mengandung makna, janganlah menuruti hawa nafsu, karena semuanya akan kembali lagi ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani yang bersih, maka kita bisa menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat hingga lupa akan akhirat. Selain melalui permainan anak-anak, Sunan Giri juga berdakwah dengan seni. Seni yang digunakan dalam berdakwah adalah wayang hingga tembang-tembang Jawa.
Ketika memainkan wayang, Sunan Giri akan menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya, hingga masyarakat setempat bisa belajar agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Sunan Giri menciptakan gending-gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmarandana dan Pucung. Pendekatan lewat jalur seni ini sangat berguna, sehingga di masa itu banyak masyarakat Jawa yang mulai memeluk agama Islam. Kepopuleran pesantren Giri yang dijalankan oleh Sunan Giri ini semakin besar pengaruhnya, hingga menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri Kedaton. Kerajaan ini didirikan di Gresik pada tahun 1487 Masehi. Sunan Giri yang memimpin kerajaan tersebut kemudian memiliki gelar sebagai Prabu Satmata. Kelihayan Sunan Giri dalam berdiplomasi menjadikan kerajaan Giri berjaya selama beberapa generasi, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada abad ke-16.